resistansi. Oke, yang pertama adalah arus listrik. Arus listrik itu didefinisikan sebagai aliran muatan listrik. Katakanlah misalkan jika ada muatan listrik, ya, muatan listrik deki mengalir melewati sebuah konduktor misalkan, ya, dalam waktu delta dt, ya, waktu dt, maka arus listrik itu kita tuliskan sebagai I sama dengan deki dt, ya. Maka kemudian dari persamaan ini kita bisa menentukan satuan dari arus listrik, yaitu satuan SI arus listrik, ya, arus listrik itu adalah ampere, yang dimana didefinisikan sebagai bahwa 1 ampere itu sama dengan 1 kolom per detik. Nah, ini dia, 1 kolom per detik. Nah, di dalam logam, ya, maka pembawa muatan itu adalah elektron. Ya. Namun kemudian kalau misalkan dalam suatu larutan, ya, arus itu mengalir karena gerakan ion negatif dan ion positif. Nah, sehingga kemudian arah arus itu adalah arah aliran muatan positif. Itu yang kita ketahui, bahwa arah arus adalah arah aliran muatan positif, di mana arah arus listrik dalam logam dengan arah aliran elektron. Dengan demikian, arah arus itu diambil dari titik potensial tinggi ke titik potensial rendah. Ya. Jadi arah arus, ya, arus itu dia dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oke. Nah, ini yang kita kenal dengan yang disebut dengan arus listrik. Nah, selain arus listrik, ada kita sebut sebagai rapat arus, ya. Nah, apa itu rapat arus? Rapat arus itu dia didefinisikan sebagai aliran arus per satuan luas. Ya. Aliran arus per satuan luas. Nah, kita ketahui bersama bahwa rapat arus ini adalah merupakan suatu besaran vektor. Dan satuan SI-nya itu adalah ampere. Jadi, definisinya itu adalah bahwa sebagai aliran arus per satuan luas. Dengan demikian, maka satuan SI-nya itu adalah ampere per meter. Atau biasa kita tuliskan sebagai, ya, ampere per meter kuadrat. Nah, inilah rapat arus. Nah, sekarang katakanlah misalkan itu, ya, rapat arus I itu kita bisa tuliskan dalam bentuk rapat arus sebagai perkalian skalar rapat arus C dan vektor luasan A. Maka itu disebut sebagai arus listrik. Jadi ada definisi lain dari arus listrik, yaitu perkalian antara I sama dengan C, ya, vektor rapat arus dengan luasan permukaan atau luasan A. Nah, ini dia. Nah, sehingga kemudian secara umum
ya, jika dA adalah elemen terkecil dari konduktor, ya, ini elemen terkecil konduktor, maka aliran arus yang melewati luasan pada konduktor tertentu itu adalah I sama dengan integral dari C dot dA. Nah, ini secara umum. Secara umum, definisi lain dari arus listrik yang mana kita kaitkan dengan yang disebut dengan rapat arus. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah rapat arus pada konduktor. Bagaimana cara kita mencari nilai rapat arus pada sebuah konduktor? Ya. Rapat arus pada sebuah konduktor. Kita akan mencari nilainya. Nah, katakanlah misalkan kita punya suatu luas penampang konduktor, ya. Katakan dengan panjang itu adalah L, dan di mana dalam konduktor itu arus yang mengalir, katakan misalkan arus I, seperti pada gambar berikut ini. Oke, karena ini adalah sebuah konduktor, ya. Misalkan panjangnya ini adalah L, kemudian ada arus I yang mengalir, ya. Maka aliran arus dalam konduktor ini disebabkan oleh gerak elektron, ya. Gerak elektron yang kemudian disebabkan oleh gerak elektron yang arahnya itu dia berlawanan dengan arah medan listrik E, katakanlah misalkan gitu. Jadi berlawanan dengan arah medan listrik E. Maka kemudian, ya, gaya pada elektron, ya, gaya pada elektron akibat dari atau karena medan listrik, ya, karena medan listrik itu tentu terserapkan bahwa F sama dengan, kita sudah pernah bahwa F minus E dikalikan dengan medan listrik itu medan listrik sendiri. Jadi F sama dengan minus E kali medan listrik E. Nah, medan listrik ini kemudian atau gaya listrik ini, gaya elektron ini yang tidak menghasilkan percepatan elektron, gitu ya. Karena elektron itu dia bertumbukan dengan atom-atom dalam konduktor. Sehingga keadaan ini kemudian menyebabkan hanya mencapai kecepatan BEV. Ya. Di sini ya ada VD, ya. Jadi ini kecepatan drift dan arahnya itu ke arah minus E. Artinya berlawanan dengan arah medan listrik. Gitu ya. Nah, sehingga kemudian kecepatan rata-rata VD atau kecepatan driftnya pada pimpang muatan itu bergerak dikenal sebagai kecepatan drift. VD ini kecepatan drift. Nah, sebenarnya itu adalah elektron, bahwa elektron dalam konduktor itu dia tidak bergerak dengan lintasan berupa garis lurus, melainkan dia geraknya zigzag, acak, dia tidak menentu. Sehingga kemudian jika muatan Q kemudian ya, melewati konduktor dalam waktu delta T, ini ada muatan Q ini, jadi bergerak melewati konduktor dalam waktu delta T, maka elektron muatan delta T sama dengan L dibagi dengan VD, di mana L itu adalah panjang dari konduktor dan VD adalah kecepatan drift gitu. Nah, sehingga kemudian katakanlah misalkan di dalam sebuah konduktor itu ada N jumlah elektron, ada banyak jumlah elektron per satuan luasannya. Sehingga kemudian volumenya itu adalah A kali L sebagai volume konduktor. Ya. Misalkan volume konduktor itu adalah V sama dengan A dikali L.
Nah, sehingga kemudian ya, total muatan uh, yang mengalir dalam konduktor itu kita tuliskan sebagai delta Q sama dengan N dikali dengan E dikali dengan A dan dikali dengan panjang konduktor L. Nah, sehingga kemudian arus kita bisa definisikan kembali menjadi bahwa I sama dengan delta Q per delta T, maka ini sama dengan dimana delta Q adalah NEA kali L dan delta T adalah L per FD, sehingga kemudian kita peroleh dari persamaan ini adalah N dikalikan dengan muatan dikali dengan luasan permukaan dan dikali dengan kecepatan dari VD. Sementara itu kemudian rapat arusnya kita bisa definisikan kembali menjadi J sama dengan I dibagi dengan A. Maka ini sama dengan NEA kali VD dibagi dengan luas permukaan A. Maka yang tersisa itu adalah perputaran antara elektron N, E, dan kecepatan wave. Nah, kita ketahui bahwa arah J, arah vektor rapat arus, itu dia berlawanan dengan arah gerak elektron atau arah aliran elektron. Nah, sehingga kemudian kita bisa menuliskan bahwa J vektor rapat arus sama dengan negatif N dikali dengan E dikali dengan kecepatan drift dari elektron VD. Nah, jadi di dalam sebuah konduktor, maka rapat arusnya itu juga bergantung pada jumlah elektron yang terdapat dalam konduktor sendiri. Lain halnya dengan bagian umum yang tadi bahwa I sama dengan J kali A dan arus itu sama I sama dengan dq dt, sementara dalam satu konduktor tertentu dengan panjang L, maka di sana ada perkalian antara jumlah elektronnya dan luas permukaan dan juga kecepatan drift dari elektron itu sendiri. Dan dia juga demikian, di mana arah rapat arusnya itu dia bernilai negatif karena bergerak dengan perlawanan arah aliran elektron dalam konduktor. Nah, seterusnya adalah ada yang